Truk protes yang menuntut Suga BTS mundur kini berada di jalanan Seoul. Kasus Dwi mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Suga BTS telah mengirim 2 truk protes di sekitar Seoul menyerukan pengunduran dirinya dari grup. Di tengah perkembangan terbaru dalam kasus ini termasuk rekaman CCTV baru dan nyata dari Dong Ha-il dan permintaan maaf dari JTBC atas rekaman, fandom BTS tetap terbagi dengan sengit dan mereka yang menyerukan penarikan Suga dari kelompok itu yang diwakili oleh akun X mantan Twitter @idoitsweet telah mengirimkan truk protes pada 2 rute berbeda di Korea Selatan. Hingga 16 Agustus 2024, truk-truk itu telah terlihat di sepanjang rute yang diposting ke akun X. Rute 1 pinggir jalan depan Hype, pinggir jalan depan 91Hanam, stasiun Yongsan atau stasiun Seoul, Hongdae, Hatjong, Sangam, di depan Hyundai Yuido dan kembali ke Hype. Rute 2 pinggir jalan depan Hype, pinggir jalan di depan 91Hanam, Songsu, stasiun Universitas Konkuk, Jamsil, stasiun Samsung, stasiun Gangnam, terminal bus Banpo dan kembali ke Hype. Beberapa pesan truk berbunyi memberitahu penggemarnya agar percaya diri kembali kepada mereka dengan Dwi. Yang satunya berbunyi, pengemudi mabuk Suga hari H meninggalkan grup adalah hari ini. 7-1 sama dengan 6, ARMY akan melengkapi grup pengemudi mabuk Suga keluar. Yang lain tertulis, usir Suga dari BTS, kami tidak membutuhkan penjahat yang menipu penggemar. Yang lain menulis, Suga tinggalkan grup atas kehendakmu sendiri sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Menurut @idoitsweet, truk protes gelombang kedua juga telah diamankan melalui penggalangan dana. Kami telah mencapai target jumlah penggalangan dana dan telah menutupnya. Terima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi dalam kampanye ini meskipun bersifat rahasia. Mulai besok, truk dan kampanye karangan bunga akan berlangsung bersamaan. Selama kampanye, kami akan punya staf yang mengelola karangan bunga dan truk akan berkeliling di area Seoul yang ramai bahkan di akhir pekan. Kami menghargai minat dan dukunganmu. Sebelum truk-truk protes, karangan bunga protes dikirim untuk dipasang di depan Hype. Baik truk maupun karangan bunga telah menjadi hal pokok bagi fandom K-pop sebagai sarana untuk mengekspresikan tuntutan mereka dan meminta tindakan. Sebagai tanggapan, YTN menyebutkan dalam laporan yang kini telah dihapus bahwa Hype menyatakan rencananya untuk meminta maaf dan melakukan upaya bersama untuk memperbaiki keretakan dalam fandom. Sementara itu, KBS beri komentar tentang kemungkinan Suga diblokir dari channel itu. Sebuah laporan eksklusif Ilgan Sport melaporkan bahwa KBS telah mengomentari Suga BTS yang diblokir di saluran itu. Menurut laporan yang dibuat pada 16 Agustus 2024, KBS menyatakan kepada Ilgan Sport bahwa saluran tersebut belum memutuskan apakah akan mengadakan pertemuan komite peninjauan penampilan siaran untuk Suga yang telah didakwa dengan mengemudi dalam keadaan mabuk. Kami masih ragu untuk mengadakan pertemuan seperti itu untuk Suga BTS, kata KBS. Dalam pernyataan tambahan kepada Star News, KBS menambahkan bahwa status Suga saat ini sebagai prajurit yang sedang menjalankan tugas militer turut mempengaruhi keputusan saluran itu. Suga saat ini sedang menjalani tugas militer alternatifnya, jadi dia tidak muncul di program KBS manapun. Larangan tampilan Suga bukanlah masalah yang perlu segera dibahas atau ditangani. Selain itu, karena statusnya sedang diselidiki polisi, kita perlu menunggu hasilnya, kata KBS. KBS mengatur penampilan individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal atau kontroversi sosial melalui Komite Peninjauan Penampilan Siaran. Kegiatan ilegal dan kontroversi sosial yang dimaksud termasuk diantaranya penangkapan, penahanan, atau hukuman penjara lebih lama dari masa percobaan karena menghindari wajib militer, penggunaan obat-obat resep, penipuan, pencurian, penjudian, penyerangan, dan pelanggaran seksual, atau perilaku lain yang dianggap mengganggu ketertiban umum atau moral. Ketika Komite Peninjauan Penampilan Siaran memutuskan bahwa seseorang bermasalah, mereka akan mengeluarkan mosi untuk melarang berdasarkan seberapa parah masalah mereka. Larangan itu sendiri hadir dalam berbagai bentuk, termasuk menahan diri dari undangan penampilan, yang berarti saluran tersebut melarang produser untuk menampilkan orang tersebut dalam acara. Penangguhan penampilan sementara dalam kasus tuntutan perdata atau pidana atau peraturan penampilan siaran, yang berarti saluran tersebut melarang orang tersebut di acaranya. Sebelumnya, KBS memberlakukan penangguhan penampilan sementara pada artis Kim Seron yang ditangkap pada tahun 2022 karena mengemudi dalam keadaan mabuk dengan kadar alkohol dalam darah 0,2% dan larangan ini belum dicabut selama 2 tahun. Ilgan Sport menambahkan, mengingat kadar alkohol dalam darah Suga jauh lebih tinggi daripada kadar alkohol dalam darah Kim Seron, KBS diperkirakan akan memberlakukan semacam larangan. Kalau ini terjadi, akan sulit bagi BTS untuk tampil sebagai grup lengkap di KBS, dan Suga kemungkinan akan diburamkan dari rekaman BTS manapun.
Sementara itu, JTBC resmi meminta maaf atas laporan CCTV yang salah terkait kasus mengemudi dalam keadaan mabuk suga. JTBC pertama kali mengungkap dugaan CCTV pada 7 Agustus 2024. Rekaman itu memperlihatkan seorang pria melaju di jalan utama dengan skuter listrik. Kemudian, penyelidikan menunjukkan bahwa Suga justru mengemudi di trotoar. Pada tanggal 16 Agustus 2024, JTBC menayangkan permintaan maaf di berita malam mereka. Redaksi kami melaporkan tentang Suga, anggota BTS yang mengemudi dalam keadaan mabuk pada tanggal 7 Agustus. Di bagian pertama laporan kami menunjukkan rekaman CCTV skuter listrik yang melintas di jalan utama. Kemudian dikonfirmasi melalui penyelidikan polisi bahwa pria dalam video itu bukanlah Suga. Kami mohon maaf karena telah menimbulkan kebingungan, kata JTBC. Yang kedua, Jungkook dan V BTS menuntut YouTuber jihad Sojang. Menurut laporan terbaru, anggota BTS V dan Jungkook telah melanjutkan gugatan mereka terhadap Park, pencipta saluran YouTube terkenal Sojang. Pada tanggal 16 Agustus, Star News melaporkan bahwa kedua anggota itu telah menggugat Park menuntut ganti rugi sekitar 90 juta won. Divisi Perdata 12 Pengadilan Distrik Barat Seoul akan menggelar sidang pertama pada tanggal 23 Agustus, 5 bulan setelah gugatan diajukan. Dalam pemberitahuan sebelumnya, label BTS Bikin Musik secara eksplisit menyebutkan saluran YouTube Sojang dengan menyatakan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan terhadap kreator tersebut atas pencemaran nama baik dan menghalangi bisnis. Menurut Big Hit, penyelidikan kemudian ditangguhkan tetapi mereka mengumpulkan dan memberikan informasi tambahan tentang Park dan menyerahkannya kepada pihak berwenang yang menyebabkan kasus tersebut dibuka kembali. Agensi itu juga mengajukan gugatan atas nama kedua anggota BTS ini. Meskipun Big Hit Music telah mengakui telah mengirim beberapa tersangka ke kejaksaan untuk tuntutan pidana, sejauh ini Sojang adalah satu-satunya saluran yang disoraki langsung oleh anggota BTS, V. Sebelumnya telah mengunggah tangkapan layar video jahat yang diunggah oleh saluran tersebut di Vverse, menyebutkan bahwa ia akan mengambil tindakan hukum dan mendapatkan sedikit uang jajan dengan gugatan itu. Sementara itu, seperti yang disebutkan V, banyak artis lain yang telah mengambil tindakan terhadap Sojang. Dengan Moon Young Ivy dan agensinya Starship Entertainment berhasil mengejar identitas asli pembuat saluran itu. Sebagian besar aset Park juga dibekukan oleh jaksa penuntut atas gugatan Won Young beberapa bulan yang lalu. Sementara itu, ayah Jimin batalkan acara fansign di Jepang. Yang terbaru, ayah Jimin BTS ini telah berjualan merchandise yang menggelar acara fansign yang menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Awalnya Tuan Park berencana untuk menggelar fan meeting di Jepang pada tanggal 11 Agustus. Acara tanda tangan penggemar ini dimaksudkan untuk memperingati pembukaan cabang kafenya di Jepang. Karyawan Jepang kami juga menghormati keinginan Tuan Park meskipun kami bersiap menyambut sebanyak mungkin orang. Kami juga memperkirakan akan ada banyak orang karena ini adalah kunjungan pertamanya ke toko Jepang. Akan tetapi penyelenggara kemudian mengumumkan bahwa acara itu dibatalkan. Acara tersebut dibatalkan karena Tuan Park tidak dapat hadir karena alasan pribadi. Netizen Korea dihebohkan dengan kabar ayah seorang artis menggelar acara fansign. Sementara itu, klaim Taemin Stein yang menjiplak Jimin dihujani kritik besar. Warganet membalas klaim bahwa video terbaru Taemin Stein menjiplak Jimin. Pada tanggal 16 Agustus waktu setempat, Taemin mengunggah teaser pertama untuk perilisannya yang akan datang berjudul Sexy in the Air. Saat klip itu mulai beredar di media sosial, sejumlah ARMY mulai menyebut kemiripannya dengan perilisan Jimin sebelumnya, termasuk Like Crazy dan Set Me Free Part 2. Ketika cuitan itu mulai dibandingkan, netizen dan penggemar Taemin dengan cepat membela sang idola. Mereka menjelaskan bahwa kalau Taemin menjiplak seseorang, sebenarnya itu adalah dirinya sendiri, karena nuansa video itu tampak menggabungkan konsep dalam gambar yang telah digunakan sang idola dalam rilisan sebelumnya. Banyak netizen yang menilai keinginan untuk memulai fan war terkait Taemin dan Jimin adalah hal gila, mengingat betapa dekatnya kedua idola itu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.